Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Mufidin dengan NIM 19650004 ingin mempresentasikan mengerjakan tugas UTS yang diberikan. Yang pertama, judul yang saya ambil adalah penggunaan basis data pada pengelolaan lapangan futsal di Merauke. Latar belakang yang saya ambil dari judul tersebut dikarenakan orang-orang di sini, tepatnya orang timur, rata-rata sangat suka bermain bola atau bermain futsal. Dan di sini lapangan futsal rata-rata semua masih manual. Saya tidak tahu untuk tepatnya sekarang seperti apa, tapi setahun yang lalu sebelum saya berangkat untuk kuliah, di sini semua sistemnya masih manual. Seperti jika ada orang yang mau memesan, harus datang ke tempatnya langsung ataupun lewat HP, lewat WA, lewat pesan. Nah, dan pesan itu belum tentu dibalas dengan cepat. Nah, oleh sebab itu saya berinisiatif untuk membuat basis data dalam pengelolaan lapangan futsal, dan dibalik itu untuk mengerjakan UTS yang telah diberikan. Kemudian tujuan dari tema yang saya ambil ini adalah yang pertama, memanfaatkan teknologi di era sekarang, tepatnya 4.0. Nah, kemudian rancang sebuah aplikasi untuk memudahkan dalam proses pemesanan lapangan futsal. Kemudian ada memudahkan pemilik lapangan futsal untuk memasarkan atau promosi lapangan futsal di Merauke. Seperti halnya jika ada diskon ataupun ada hal lomba-lomba besar seperti apa, langsung saja dipasarkan melalui basis data. Kemudian ada memudahkan pemilik lapangan futsal untuk mengelola data transaksi penyewaan lapangan. Jadi tidak perlu ditulis di kertas ataupun buku, langsung saja dimasukkan ke basis data yang lebih akurat dan cepat. Kemudian ada untuk membangun suatu sistem penjadwalan yang akurat dan mudah diakses serta menghasilkan laporan yang efektif dan efisien. Ya, jelas saja jika memakai database maka akan membantu suatu sistem penjadwalan karena ini semua berkaitan dengan teknologi. Kemudian ada menyajikan informasi ketersediaan jadwal kosong kepada para penyewa tanpa harus datang langsung. Nah, seperti yang dibahas di latar belakang tadi, di sini tepatnya semua mungkin di lapangan futsal masih saja menggunakan sistem manual. Jadi jika tujuan dari database ini terimplementasi atau terwujud, maka akan mudah harapannya. Kemudian manfaatnya yaitu menambah pengetahuan saya tentang database yang bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan lapangan futsal. Kemudian menerapkan atau mengimplementasikan pengetahuan yang saya dapatkan pada mata kuliah basis data ini untuk dibawa ke lingkungan luar. Kemudian ada membantu pihak pengelola atau pemilik lapangan futsal dalam hal pengarsipan data, dan juga memudahkan pemesan untuk mendapat informasi yang lebih cepat dan akurat. Dan saya akan menjelaskan ERD-nya. Pertama di sini ada entitas admin yang mempunyai atribut-atribut seperti ID user yang kita gunakan sebagai primary key, kemudian nomor HP dan email kita gunakan sebagai identitas, dan login session. Nah, login session ini berguna untuk melihat history yang telah dilakukan
Kemudian ada username dan password seperti pada umumnya dalam sebuah user. Kemudian di sini relasinya ada admin mengelola lapangan, entitas lapangan ini. Kemudian ada kardinalitas yaitu one to many. Ini lapangan juga mempunyai atribut-atribut ID lapangan yang kita gunakan sebagai primary key-nya, kemudian dengan nama lapangan, deskripsinya, lapangan ini seperti apa, gambarnya, kemudian harga normal, kemudian harga weekend. Kemudian di sini kita balik lagi, admin juga mengelola dalam entitas pembayaran. Ini one to many juga, kemudian pembayaran kita gunakan primary key-nya ID pembayaran, kemudian ada harga, kemudian pengirim, kemudian ada buktinya, dan ID member. Nah, ID member ini foreign key dari member, entitas member, kemudian tujuan rekening, dan ID booking. ID booking juga merupakan entitas dari booking, foreign key dari booking. Kemudian di sini entitas pembayaran itu ini salah. Oh iya, sebelumnya di sini saya menggunakan receipt shard, tapi kemudian setelah itu ternyata free trialnya habis. Kemudian saya mencoba untuk mengcopy ke edit untuk membuat diagram lain, ternyata tidak bisa. Dan saya lanjutkan saja di Word. Mohon maaf sebelumnya. Dan di sini entitas pembayaran memiliki member. Di sini langsung saja kita ke member sini, kita jelaskan biar mudah. Entitas member ini mempunyai atribut email, nomor HP, sama seperti admin tadi untuk menjadi identitas. Kemudian ada ID member, kita gunakan sebagai primary key. Kemudian username, nama member, password, dan login session untuk melatih story untuk mempermudah. Kemudian di sini member juga mempunyai relasi untuk memiliki entitas member ini. Ini sebenarnya kritik saran pesan. Dikarenakan yang tadi free trialnya habis. Kritik saran pesan ini digunakan untuk jika suatu pengguna ingin memberi kritik saran pesan, bisa dimasukkan nanti. Di sini ada username, atributnya, dan nama member. Nama member ini dari member sini. Kemudian primary key-nya yaitu ID member. Juga member ini memiliki relasi, memiliki booking, bisa booking. Kemudian booking ini terdiri dari atribut ID booking yang kita gunakan sebagai primary key, dan login session untuk melatih story booking. Kemudian ada ID lapangan, merupakan foreign key dari entitas lapangan. Kemudian ada harga. Kemudian ada metode bayar, durasi booking. Booking misalnya jika seseorang ingin booking 2 jam, ternyata ada statusnya kalau selama 2 jam tidak bisa, hanya bisa sejam. Untuk mengetahui itu tujuannya membuat atribut durasi booking. Kemudian ada tanggal booking, hari booking, jam booking. Ini satu kesatuan untuk melihat kalau seseorang yang memesan misal pada hari Selasa jam 9 sampai jam 11, tanggal itu hari Selasa tadi, ternyata ada yang kosong ternyata di jam setengah 12 sampai jam 1. Nah, seperti itu gunanya atribut-atribut yang kita buat di sini. Kemudian ada ID member. ID member ini merupakan foreign key dari entitas member. Nah, mungkin sekian saja untuk UTS ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.